kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya ingin putarkan dulu sebuah video berikut ini untuk Anda. Yang jelas ya Pak Marwara Sirait akan terus bantu saya. Itu aja. Hah? Sebagai apa nih? Sebagai apa? Ya sebagai kawan baik. Maksudnya masuk dalam jajaran staf. Ya nantilah ini satu-satu ini di apa? Di kementerian rampung dulu, nanti kan masih ada yang lain-lain yang perlu kita tata lah. Saya kan fansnya Pak Jokowi. Tapi emang bener kan Bang Ara itu rasa saya nggak mungkin salah slip nama Bang Ara loh. Kamu, baju putih lagi kamu Bang itu, Ara. saya juga baju putih. Banyak simbol loh Pak. Putih. Simbol banyak loh Kamu, Pak. kamu jangan gitu lah. Ini sering pakai baju putih. Rasanya baju merah. Iya. Enggak. Kita kan fansnya Pak Jokowi. Dan kita yakin Indonesia akan lebih baik di bawah kabinetnya Pak Jokowi. Kan orangnya bagus-bagus ya, profesional, banyak profesionalnya. Pasti akan ada perubahan. Bang Ara senyum-senyum melihat video 10 tahun yang lalu, kurang dari 10 tahun yang lalu, Oktober 2014. Bang Ara datang bersama Pak Jokowi, ketemu Pak Jokowi, kalau nggak salah itu kayaknya menjelang pelantikan ya Bang, pakai baju putih. Kita tahu kalau biasanya orang-orang yang datang ke istana pakai baju putih itu di kalangan wartawan tuh, oh kayaknya kalau baju putih datang ke Pak Jokowi ini kayaknya mau jadi menteri ini. Apa benar pada saat itu Abang mau dilantik jadi menteri? Betul. Oh ya? Sebagai apa? Menteri apa pada saat itu? Saya nggak tahu. Tapi Abang Ara tahu? Ya, saya kan, bapak saya berapa hari sebelumnya jatuh ya. Di rumahnya di Bintaro, lagi mandi itu jatuh. Kemudian, ya bayangkan udah, waktu itu umurnya mungkin sekitar 2014, sekitar 77 gitu ya. Tulang belakangnya patah. Terus dibawa ke Jakarta, ke rumah sakit di Jakarta berapa hari. Itu Pak Ahok juga, karena dia Pak Ahok baik ya, datang waktu itu. Kemudian datang lihat, tapi nggak bisa ditangani lah di Jakarta ini ya, dengan ini. Akhirnya kami bawa ke Singapura, kami sewa pesawat, berangkat dari Halim malam, kemudian besoknya dioperasi ya, dan dia puji Tuhan operasinya berhasil, karena operasi tidak mudah ya untuk orang tua saya, bapak saya yang umurnya udah cukup umur gitu loh, udah tua gitu loh, tapi bisa gitu. Kemudian malam minggunya saya di SMS sama salah satu protokol di istana untuk diminta hari minggunya mengambil baju putih, kemudian siangnya ngopi, kemudian diumumkan sorenya, kemudian hari Senin akan dilantik menjadi menteri. Kenapa pada saat itu nggak jadi dilantik Bang? Cerita dong. Jadi ya itu, saya bersyukur aja ya semua jalan Tuhan ya. Dan waktu itu saya datang ke Jakarta pagi-pagi, minggu pagi sama keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Dari Singapura ke Dari Singapura ke sini. Kemudian saya ke rumah, makan, kita selalu memulai setiap langkah kami dengan doa. Ya, karena kami percaya kita hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Kemudian sesudah itu saya pamit dari istri dan anak, saya ke tempat Ibu Mega di Teguh Umar. Saya mau ketemu kan karena saya waktu itu adalah ketua DPP PD Perjuangan, ketua umum Taruna Merah Putih, anggota DPR RI dari PD Perjuangan. Ya saya tunggu ada berapa jam tapi Ibu Mega nggak bisa ketemu. Dan Pak Jokowi telepon, di mana Mas Ara di Teguh Umar. Kemudian apakah Ibu Mega bisa ketemu? Tidak. Oh yaudah Mas Ara ke istana. Pada saat itu kenapa Bu Mega nggak bisa ketemu sama Bang Ara? Alasannya? Mungkin Ibu Mega yang lebih tahu. Ibu boleh tanya Ibu Mega. Kecewa pada saat itu? Nggak bisa ketemu sama Bu Mega? Ya tentu sebagai anggotanya saya kan pengen ketemu kan. Itu kan saya berapa hari saya ngurusin bapak saya yang sakit. Kemudian saya dipanggil. Terus begitu kan dari situ Pak Jokowi, Mas Ara ke istana ya. Nah, masih ada kok saksinya Pak Jokowi panggil saya duduk di tengah, Pak Jokowi, saya, Pak JK. Pada saat itu Bang Ara nggak dapetin Pak JK ada juga? Ada, boleh dikonfirmasi Pak JK. Ya, Pak JK yang menyampaikan kok dan kepada saya kalau kamu dilantik akan ada beberapa menteri yang akan ditarik keluar dari kabinet.
apa posisinya waktu itu, Bang? Saya nggak tahu. Kalau kamu, tadi kan cukup menarik tuh statement Abang terakhir, kalau kamu dilantik ada beberapa menteri yang ditarik keluar dari kabinet. Menteri posisi Oleh apa, siapa Abang saya nggak tahu. Abang nggak tahu posisi Nggak tahu menteri posisi apa pada yang saat itu? ditarik, yang narik siapa saya nggak tahu. Yang ditarik beberapa, tapi itulah penjelasan dari Pak Jokowi dan Pak JK. Abang pun ketika dikabarin Pak Jokowi, termasuk ketika protokol bilang datang ke istana pakai baju putih, itu kan udah sebuah simbol ya, Bang ya. Abang dikasih tahu nggak? Atau mungkin dapat spoiler nggak? Dapat informasi nggak? Abang tuh mau di posisi menteri apa pada saat itu ditempatkan Pak Jokowi? Nggak dapat? Enggak. Jadi tadi Abang juga mengatakan sebelum bertemu sama Pak Jokowi, Abang ingin bertemu terlebih dahulu dengan Ibu Mega. Memang saya temuin, saya datang ke Teguh Umar, ada saksinya kok, banyak. Masih pada hidup semua. Bang, tapi gini, berarti apakah bisa dikatakan Abang mau ketemu Ibu Mega, kemudian tidak bisa bertemu dengan Ibu Mega, Abang nggak tahu alasannya kenapa tidak bisa bertemu dengan Ibu Mega. Apakah itu menunjukkan pada saat itu Ibu Mega ataupun petinggi PDIP tidak setuju Abang untuk mengisi saya kursi menteri? Saya nggak mau menyimpulkan sesuatu yang tidak saya tahu ya. Silakan tanya aja. Oke, Abang kecewa berat dong ya pada saat itu? Tentu sebagai manusia saya kecewa, sedih, tapi saya tahu kita punya Tuhan yang tentu kita bisa andalkan. Istri saya juga, anak saya juga, keluarga pasti ada kekecewaan, tapi itu adalah bagian dari kehidupan. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kita juga dan saya pada waktunya akan berterima kasih kepada yang tidak menjadikan dan tidak mengizinkan saya jadi menteri. Karena dengan begitu saya lebih banyak waktu saya buat memperhatikan keluarga, orang tua saya juga berkegiatan sosial. Saya juga lebih fokus membangun usaha-usaha kami. Jadi semua ada jalan Tuhan. Jadi ya sudah gitu. Kecewa sebagai manusia nggak bohong kalau nggak kecewa. Tapi jangan lama-lama lah. Oke. Berapa lama waktu itu kecewanya? Ya mungkin berapa waktu aja. Tapi kita yakin bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Kami diajarkan, agama saya Kristen Protestan, kami percaya semua indah pada waktunya. Apakah sekarang kan indah pada waktunya? Kita percaya, kita imani. Waktu Tuhan itu Tuhan yang ngatur, bukan kita yang ngatur, bukan manusia yang ngatur. Oke, baik. Kemudian saya dipanggil Pak Jokowi biar lengkap ya, ke istana. Ada Pak Jokowi, ada Pak JK, saya di tengah-tengah. Silakan tanya Pak JK. Pak JK saya yakin orang yang kredibel. Saya sangat dekat, berapa kali saya beracara sama dia, ya sama-sama orang yang sangat saya hormati. Dua orang yang sangat saya hormati, Pak JK. Waktu saya bongkar Senturi juga saya dapat dukungan dari Pak JK. Ya, waktu saya bikin acara dulu pernah Palang Merah ya, memecahkan cukup banyak di berbagai kota. Pak JK waktu itu sebagai wakil presiden dan juga ketua PMI, beliau berkenan datang. Jadi orang yang saya hormati, yang saya percaya omongannya kredibel, bisa dipercaya. Karena saksinya aja kita bertiga aja. Apa yang dibicarakan ketika bertiga itu? Kan awalnya mau bertemu sama Bu Mega nggak diterima. Atau tidak bertemu lah, bahasanya demikian. Kemudian akhirnya ketemu nih sama Pak JK dan Pak Jokowi dan ada Bang Ara di situ. Apa yang dibicarakan bertiga pada saat itu? Ya, Mas Ara, kami mau melantik Mas Ara jadi menteri. Tapi ada pihak yang tidak setuju. Anda dilantik. Nah, kalau Anda dilantik akan ada beberapa menteri yang ditarik. Saya bilang, Pak, saya ini hanya orang kecil. Ya, kenapa nggak minta izin dulu, koordinasi dulu? Karena yakin bahwa Mas Ara kan adalah ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Ara bekerja membantu untuk kampanye ini. Boleh dilihat apa yang saya kerjakan di 2014, saya pikir TV One punya record yang sangat lengkap. Apa yang kami kerjakan sebagai ketua DPP Bidang Pemuda, sebagai ketua Umum Taruna Merah Putih, ya di dapil kami gitu ya. Terus saya bilang, oh gitu. Jadi kami berinisiatif. Tapi tidak bisa. Ya sudah Pak. Saya bilang, saya izinkan saya pulang, saya akan menghapus air mata keluarga saya yang pasti kecewa. Tapi nggak apa-apa Pak, ini akan menguatkan kami. Saya tahu kok besi itu, kayu itu ditempa dengan sesuatu yang berat makanya menjadi kuat. Itu kami yakin gitu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ada pepatah orang tua yang lama yang kami pegang kok. Dan semua ada rencana Tuhan. Pada saat itu Pak JK dan Pak Jokowi tidak bilang siapa pihak-pihak yang tidak setuju? Tidak. Dia sangat menjaga etika, tidak mau menjelekan siapapun. Apakah ini mungkin rasa kecewanya masih terpendam sehingga mungkin Bang Ara memutuskan untuk pamit dari PDIP? Wah, saya habis itu tetap 2019 boleh dicek apa yang saya lakukan. Ya, Abang tetap di PDIP. Ya, dan bekerja, berkontribusi. Ya, kalau cuma ada tapi tidur-tidur aja ya buat apa? Ada kan harus bermakna.
Ada kan harus berarti, harus bermanfaat. Saya diajarkan orang tua saya itu jabatan penting, tapi jauh lebih penting kepercayaan dan kamu bisa bermanfaat. Buat apa kamu punya jabatan atau punya status, tapi tidak berdampak positif? Gitu. Itu ajaran yang saya pegang dari Pak Sabam yang mengajarkan saya politik itu suci. Oke, Bang, sebelum kita lanjutkan, kita ada satu video lagi. Kita coba flashback ke belakang pemirsa berikut ini. Disebut sang presiden. Meski demikian, Marwarar ternyata kemarin juga terlihat menemui Presiden Joko Widodo di istana dengan baju senada dengan para menteri terpilih. Meski sempat menuai pertanyaan, namun Presiden Joko Widodo menampik kedatangan Marwarar Sirait terkait pengumuman anggota kabinetnya hari itu. Bang Ara waktu itu ada di sana ya? Ya, lihat banyak Apa sekali. yang Bang Ara rasakan dan pikirkan ketika itu sudah pakai baju putih? Abang tadi sudah bilang kecewa, tapi mungkin bisa... Ada kecewa, tapi jangan lama-lama. Kamu dalam hidup mau politik, bisnis, keluarga, pasti ada ngalamin kecewa. Kamu udah berkeluarga, pasti pernah kecewa. Punya pacar aja pasti punya kecewa. Tapi jangan lama-lama. Kalau saya bilang saya tidak kecewa, itu saya tidak jujur sama diri saya sendiri. Tapi apakah kita perlu kecewa berlama-lama? Kita harus bangkit dong. Ya, bangkit lagi, untuk meninggalkan kecewaan itu, terus berkarya, berbuat baik. Gitu. Oke. Abang kan mengatakan meskipun tidak jadi dilantik oleh menteri, abang tetap berkarya, memberikan kontribusi kepada partai, termasuk tugas-tugas yang diberikan kepada abang. Apakah akhirnya abang memutuskan keluar karena abang merasa apa yang sudah abang lakukan kurang dihargai atau bagaimana? Tadi saya sudah diulangnya di awal kan, saya mengikuti jalan politiknya, Suci. jalan politiknya Bapak Jokowi. Gitu ya. Saya yakin Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Kenapa? Karena beliau tidak mau tentu apa yang sudah dibangun dengan susah payah 9 tahun ini, ya, itu bisa tidak diteruskan. Tentu dia mau juga berjuang untuk memastikan orang yang melanjutkan itu melanjutkan hal-hal yang baik dan benar yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa usai jeda berikut.